sebelum kita mulai pelajaran, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa juga. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Ada Bu. Ada Bu. Ainul Zaria, Ada Bu. Ernawati, Hadir Ibu. Sumadi, Nanti Ibu. Maulida, Ada Bu. Firni, Nur Hayati, Ada Bu. Rita Aini, Maimuna, Nur Aiza, Kaini Salamani. Datang Bu. Kenapa? Sakit Bu. Mona Lisa? Sakit Bu. Sakit apa mereka? Mona Lisa disulat Bu. Disulat. Pakai kacang ruangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari ekosistem dan interaksi di dalamnya. Ibu mau bertanya, kira-kira bagaimana jika tumbuhan sekitar kita mati semua? Apa yang terjadi? Kita kurang oksigen Bu. Terus yang lain? Panas Bu. Nggak ada ini Bu. Jangan makan Ibu. Jadi jika tumbuhan sekitar kita mati semua, kita nggak ada oksigen, nggak ada tempat tinggal untuk misalnya cari rumah itu kan perlu kayu nggak ada, kan? Cari makanan juga susah. Nah, ini kita akan pelajari di dalam ekosistem ini. Bu, apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan dari pembelajaran ekosistem ini, kalian mampu mengidentifikasikan ekosistem dan interaksi di dalamnya. Supaya apa Bu? Supaya kalian tahu pengertian dari ekosistem dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar di Orang tua sama Bu. Sama pohon Bu. itu akan berakibat gimana? Takut untuk erosi Bu. Banjir. Yang membuang sampah gimana? Apakah kita sehat? Yang membuang sampah Bu. jadi menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan itu akan merusak ekosistem kita dan kita pun akan sedikit demi sedikit rusak juga, benar kan? Ya Bu. Itu apa sih ekosistem itu Bu? Ada yang mau membacanya? Siapa namanya Bu? Kita tadi mau melihat. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau disebut biotik dan komponen tak hidup abiotik. Ekosistem dibangun oleh interaksi yang saling mempengaruhi. Apa siapa yang tahu beda biotik dan abiotik? Tahu nggak ya semua? Beda abiotik dan biotik apa? Yang tahu kami Bu. Kalau Biotik biotik itu membangun biotik tadi coba. Ya apa ini? Jadi Contoh ekosistem. Ekosistem itu ada banyak ya. Ekosistem hutan, laut, sungai, tanah rumput dan sawah. Komponen biotik yaitu ada tumbuhan sebagai produser, hewan yang sebagai konsumen, mikroorganisme, dekomposer dan manusia. Ada komponen biotik, cahaya matahari, air, udara, tanah dan seterusnya. Interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem ini ada tiga, yaitu interaksi antar makhluk hidup. Makhluk hidup saling berhubung untuk bertahan hidup, misalnya saling membantu, saling berinteraksi, saling memaksa, hubungan menumpang, hubungan berpijak satu pihak. Paham? Paham gimana maksudnya? ulang lagi Bu. Bu. Di interaksi antara makhluk hidup ini, makhluk hidup saling berhubungan untuk bertahan hidup. Misalnya saling membantu, yaitu mutualisme seperti burung gagak dan kerbau. Burung gagak mencari kerbau, kan kerbau menguntungkan nih. Ya, Terus burung gagaknya juga mendapatkan makanan. Ya Bu. Paham? Paham, Bu. Boleh sebutkan contoh dari hubungan merugikan satu pihak? Gimana sih? Seperti bunga anggrek dengan pohon jeruk. Gimana? Pohon anggrek kan menguntungkan hidup di pohon jeruk. Tapi pohon jeruk itu merugikan karena pohon anggrek benar dari pohon jeruk. Udah paham kan maksudnya? Nah, di sini ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan fisik. Makhluk hidup juga berinteraksi dengan komponen biotik, misalnya tumbuhan butuh cahaya untuk fotosintesis. Terus yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Semua interaksi ini menciptakan keseimbangan jika suatu komponen terganggu. Nah, misalnya populasi meningkat atau menurun tidak wajar dan rantai makanan rusak. Selanjutnya ada rantai makanan, proses perpindahan energi dan nutrisi melalui
1 dan konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Rantai makan ini menunjukkan siapa memakan siapa. Jangan yang makan berarti ya. Ini contoh apa? Bisa dijelaskan ini gimana? Tadi kan udah paham katanya. Coba jelaskan ke Bu Erna. Paham Erna? Siapa yang bisa jelaskan? Oh iya. Untuk yang pertama ada rumput yang padi. Untuk yang pertama ada padi. Padi itu dimakan tikus. Kemudian tikusnya dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati dan terulai oleh jamur. Tuh, bagus ya mau lihat. Udah paham kan nanti? Sudah Bu. Nanti saya sebut sendiri ya. Jaringan makanan. Jaringan makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam satu ekosistem. Udah bisa lihat? Gimana? Rumit kan? Apa bedanya sama rantai makanan tadi? Kadang-kadang sudah dipahami Bu. Jadi, jaringan makanan yaitu ini tumbuhan dimakan oleh tikus, kelinci juga, dan kambing. Sedangkan kelinci dimakan oleh burung hantu, kucing hutan. Tikus dimakan burung hantu dan kucing hutan. Sedangkan kelinci dimakan oleh kucing hutan dan serigala. Kambing dimakan oleh serigala. Biasanya bisa dijelaskan siapa yang mati? Serigala dimakan sama singa, Bu. Terus Kucing hutan dimakan sama singa. Terus burung hantu dimakan sama ular. Dan ularnya nanti dimakan sama kucing hutan, Bu. Sama elang. Elang dimakan oleh Elang singa. dimakan sama serigala. Udah paham kan? Dan Bu. Tingkat trofi. Ada tingkat trofi 1 yaitu produsen pembuat makanan. Yang kedua trofi kedua konsumen primer yaitu pemakan tumbuhan. Trofi ketiga konsumen sekunder yaitu pemakan hewan dan pemakan tumbuhan. Trofi keempat konsumen puncak, pemangsa tertinggi. Udah paham maksudnya gimana? Bu, kayak ada yang makanan tadi. Betul. Nah, semakin ke atas energi makin sedikit dan makrohidupnya makin sedikit juga. Nih, energinya nggak nyampe ya, sedikitnya ya. Ini contohnya nih, profit 1 itu kan banyak, makin ke atas makin sedikit ya kan? Ya Bu. Suksesi ekologi, yaitu proses perubahan ekosistem secara bertahap menuju kondisi yang lebih baik. Yaitu suksesi ini dibagi menjadi 2, suksesi primer kita tidur, ngantuk, kurang tidur Pak. Udah ada yang video. Boleh disebut apa tadi suksesi kita? Suksesi ekologi proses perubahan ekosistem secara bertahap menuju kondisi yang lebih baik. Betul, dan tidur lagi aja kita. Ya. Ainur, Ya Bu. Bu, tahu nggak apa sih? Kemana? untuk halaman Dalam menit ya. Suksesi ini dibagi menjadi 2, yaitu suksesi primer dari area tanpa kehidupan menjadi area yang berkehidupan. Sedangkan suksesi sekunder dari area yang rusak menjadi area yang lebih bagus lagi. Nah ini contohnya. Di suksesi primer tidak ada aktivitas, tidak ditempati istilahnya. Terus berkembang dari pertumbuhannya dan komunitas klimaks. Itu semakin lama dia semakin bagus. Paham maksudnya? Rambut mana gimana? Gimana Maria? Gimana rasanya? Tadi paham katanya. Berarti dia kalau sama hutan ya, bukan kalau dia nggak ditebang atau dijadikan lahan perkebunan, dia semakin bagus Bu. Dia semakin silakan. Jadi tidak ada komunitas ini istilahnya tidak ada misalkan bangun rumah tuh dari misalnya di hutan nggak ada apa fungsinya. Terus makin lama kalian membangun dikit-dikit terus kan semakin lama dan rumahnya jadi itu maksudnya. Jadi dari hutan gundul ditumbuhin rumput-rumputan dan lama kelamaan pohonnya membesar. Paham. Gila Isa. Jangan menghayal mereka. Suksesi sekunder. Gimana Pak ya? Itu ada komunitas lama dan kerusakan. Yang ke ininya lebih tingginya komunitas klimaks. Itu paham maksudnya? Enggak Bu. Jadi misalnya hutan nih yang udah lama terus rusak tiba-tiba atau kebakaran hutan gitu kan. Terus kan dibiarin lama-lama rusak dan pohonnya tumbuh sekian beberapa tahun, bulan atau hari itu kan tumbuh menjadi besar ya.
sudah saya bakaran buat telur nanti kan tunggu lagi Bu. Telurnya bakal tunggu lagi. Kayaknya mau lihat aja yang lain. Yang lain sudah. Tadi kok lupa jawab. Gimana ya jawab? Nanti main kita ya yang jawab. Banyak kesulitan. Apa saja faktor yang mempengaruhi ekosistem? Mudah-mudahan Kak Isra kena sosialisasi. Itu sudah saya. Faktor yang mengganggu ekosistem yaitu bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa. Ada aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pencemaran dan pemburuan liar. Oh, gimana sih cara pelestarian ekosistem itu? Dengan cara reboisasi, pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan plastik, dan konversi flora dan fauna. Paham Bu? Paham kita? Coba sebutin satu contoh dari penggunaan limbah. Tapi paham. Kurang Bu. Bapak yang tidak pengurangan penggunaan plastik, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Saya Bu. Gimana ya Bu? Kayak ini Bu, penggunaan bahan bekas dari untuk ini karya Bu. Iya, dari pengelolaan limbah tadi. Tadi Mai nggak mau jawab. Yang mau Lina jawab, sudah bisa lulus Bu. Disusun. Kalau nomor satu Mai menang. Penghijauan. Kalau nggak bisa Bu. Penghijauan. Penghijauan. Seperti dengan nomor kembali Bu. Yang nomor kedua, siapa yang bisa? Kayak ini Kayak ini Bu, kalau Di mana ada ada ulangan Bu? kan ada Kerja. Kerja. Apa jadi kerja Aida? Limbah ada ulangan Bu. Jadi Nah dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Semua. Ernawati. Insya Allah paham Bu. Nanti istilahnya nggak tahu. Iya Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tolong SPK dulu. SPK. Ibu. Kayaknya ini dulu Bu, sebelum jawab soal nanti baru break ini. Ada juga. Udah di sekarang. Kok ingin tahu sekarang? Voting aja voting. Kalau lebih banyak, Ya Bu. yang mau SPK siapa? Memang memangnya sama itu kan bisa ditekan dah? Ibu saja. Jika tawarnya mau SPK dulu atau tugas dulu? SPK dulu. SPK. Tugas banyak Bu. Yang semangat untuk cek tugas Bu. Gimana ya? Tugas dulu. Jadi kalian bagi dua kelompok sekarang. Yang gimana soalnya? Dan untuk berikan cara bagaimana cara mengajarnya. Dua kelompok. kelompoknya Bu, gimana? Serah kalian aja. Dari semakin sini boleh. Nur Hafiz sini. Ya Bu. Coba ini ada video bisa. Enggak boleh. Jadi ini sama yang ini ya Bu. Sini aja Pak, sebelah sini. Nanti ribut kalian. Beberapa menit lagi Bu. 10 menit dulu kan. Di soal nomor 1, kalian disuruh mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di gambar tersebut. Komponen abiotik dan biotiknya. Yang kedua, kalian disuruh mensusunkan rantai makanan yang ada di gambar tersebut. Ada yang punya? Enggak Bu. Waktunya 10 menit ya. Jangan silakan. Kelompoknya selalu ini sampai dipahami. Bu aja ini bukan. Iya, jadi aku Iya Bu. Bu, berarti ini
Rika Aini, ya Allah. Nggak bisa ditutup ya. Nggak apa-apa, yang penting paham. Yang penting kelihatan. Bingung nggak? Coba sini dulu. Nah, di bawahnya nanti ikut jawabannya di sini. Di bawah yang Langsung tulis juga Bu. ya, kamu tulis produsennya apa, lalu konsumennya K1 aja kan, tidak tahu kita konsumen kan. Kalau sampai nanti Pak. K1, K2, kamu cari. Produsen juga kamu Bu. Kalian kayak Enggak Bu, itu sama. Sama juga Bu. Habis itu kakak. kayaknya boleh ini satu apa? Juara satu. Dengan juga tadi. Oke, Ada yang beda ya di jawabannya? ya juga sampai kamu Kenapa bisa beda? beda pendapat. Enggak tahu Bu, kami pasti diskusi kayak gitu Bu, belum tahu. Kelompok satu dan dua, tapi kelompok duanya agak kurang ini ya. Mulai sampai dapurnya dibalik. Udah paham yang dijelaskan tadi? Yang Bu paham Bu. Kok bisa salah? Gimana ceritanya? Enggak tahu, kami pasti udah
Tadi kita sudah belajar kalau abiotik, Terus sistem rantai Terus sekarang dulu pelajari lagi komponen biotik dan abiotik yang paling interaksi dulu. Terus